Begini loh Kang Cepot, aku ini kan sebagai orang tua ini. Jadi sebagai orang tua ini, saya ini selalu memikirkan generasi saat ini, Kang Cepot. Bagaimana ya generasi saat ini tidak bisa menemukan jati dirinya sendiri gitu, Kang Cepot. Generasi saat ini itu seperti kehilangan jati diri ya. Itu yang sebagai orang tua ini aku ini selalu berpikir apa yang harus kita lakukan loh, Kang Cepot. Aduh, Pandut ini memang peka sebenarnya. Jadi Pandut, generasi muda saat ini itu sudah kehilangan jati dirinya. Itu memang sudah terlihat gitu. Jadi kalau Pak Ndut bicara seperti itu sebuah kegelisahan yang sama ya Pak Ndut. Jadi ayo bagaimana ini solusinya gitu, ayo kita babar bersama saja loh Pak Ndut. Jadi saya sendiri ini siapa ya kita berdiskusi bersama lah. Aduh gimana aku melu ae, aku krungu ae sampean iku ngomong apa. Ya itu loh Pak Ndut. Kalau saya sendiri loh Pak Ndut, kalau saya mempunyai ide gitu dengan Kang Boker. Gimana Kang Boker kalau kita bicara tentang Bima itu loh. Jadi Bima itu kan seorang seorang pencari kesejatian loh Kang Boker. Itu cerita Bima ini kan mulai lupa gitu atau mulai luntur di generasi muda saat ini loh. Aduh ini aku setuju ae iku lo Kang Badar. Iyo Kang Cepot, ayo bagaimana ini urusan bicara tentang kehidupan kesejatian itu yang seperti Bima itu, ayo kita babar gitu supaya generasi muda ini tidak lupa gitu. Jadi leluhur kita ini bisa belajar gitu dari wayang-wayang Purwa yang dulu gitu. Itu loh Kang Cepot. Iya ini Kang Cepot, kalau saya sih membicarakan itu ya harus seperti itu. Jadi kita bisa belajar dari kisah epos cerita masa lalu gitu. Aduh aku setuju aja itu loh Kang Badara. Ayo kita bahas seperti kegelisahannya Pak Ndut ini ini kegelisahan bersama para orang tua. Tapi kalau orang tuanya sendiri tidak pernah peduli dengan generasi mudanya, ya mau jadi apa ini bangsa ini? Itulah yang saya pikirkan juga Kang Cepot. Bagaimana kalau kita babat cerita tentang Bima itu? Monggo Kang Boker sendiri bagaimana pengetahuannya tentang seorang Bima itu? Aduh, nek aku sih berpikir Bima itu orang sing sakti mandraguna. Bagaimana itu Bima itu bisa mengalahkan raksasa dalam pencariannya. Tapi awal mulanya itu bagaimana ya? Ayo kita babar dulu gitu. Jadi Bima ini seorang sosok seperti apa gitu kalau menurut Kang Cepot atau Pak Ndut seperti apa? Aduh aku sempet krungu Bima iku Bima Sakti. Wah, itu galaksi Bima Sakti iku jenenge sampai Bima kaya ngono aku ngerti Bima iku seorang pemuda atau sing gagah perkasa, sing mencari kehidupan sejati, menemui untuk bisa mengetahui kesejatian itu susah payah begitu itu. Bima itu jadi untuk menemukan air kehidupan gitu. Jadi dia ini berani untuk menuju ke samudra, ke dasaran samudra untuk bertemu Dewa Ruci. Nah itu loh, itu sangat berkesan bagi saya itu. Ya itu bener itu Pandut. Pandut ini hafal banget ceritanya sepertinya.
Ya selain itu Pandut, Bima ini kan ketika perjalanannya gitu ya untuk mencari kesejatian itu, dia berguru kepada Durna. Nah ini seorang Durna ini memberikan petunjuk kepada Bima untuk mencari kayu di hutan itu. Nah itu ternyata tidak menemukannya ini Pandut. Itu Pandut tahu apa enggak itu tentang kisah itu? Aku yo ngerti lo Kang Bathara. Jadi apa ya? Sampean niku yo apa ya? Mengetahui bagaimana apa itu kayu gitu. Jadi seorang Bima itu apa yang tidak ditemukan dalam hutan itu ya ada maknanya sendiri lo Kang Bathara. Aduh ini benar juga itu Pandut. Jadi sebenarnya itu yang saya ingin gali gitu. Kayunya yang tidak ketemu itu apa? Kenapa tidak mencari kayu jati saja? Kalau kayu jati kan banyak di negara kita loh Pandut. Aduh, iya benar juga sampean ini. Ya sudahlah, ayo kita babar ini simbol-simbol dari perjalanan Bima mencari kesejatian, ketemu Dewa Ruci itu bagaimana gitu. Bagaimana begitu ya Kang Bokir, Kang Bathara. Ya itu, aduh aku ya seneng iku ya temen iku Pandut iku wih cerdas ini. Ini salah satu contoh orang tua ini Pandut ini. Waduh, ya sudah kita babar saja loh Pandut. Ayo kita mulailah apa simbol-simbolnya gitu. Ya wis, aku ya meneng wae. Ya apa ya? Apa Kang Cepot, bagaimana kalau kita simbolnya simbol itu harus kita buka gitu. Apa sudah saatnya lah generasi saat ini yang ngerti. Ya itu loh Kang Cepot. Seluruh apa ya, seluruh perjalanannya itu kan mempunyai simbol-simbol. Ayo kita bahas loh Kang Cepot. Itu yang penting. Aduh ya, aduh, aku harus apa ya? Saya ini mau ngomong tapi ya, wah seru ini mendengarkannya. Tapi semua yang sampean sampaikan itu ya benar adanya. Jadi sebenarnya perjalanan Bima itu yaitu memiliki apa ya, simbol-simbol yang sangat berkesan untuk kehidupan ini. Jadi tunggu dulu ya, saya mau membawa apa ya, sesuatu dulu ya, tunggu dulu ya bentar. Aduh ini kemana ini Kang Cepot ini? Dari tadi wah malah kita ini ditinggal bertiga begini. Aduh kita tunggu dulu saja lah ini Kang Cepot ini maunya apa ini? Mencari apa gitu yang ditinggalkannya. Aduh ya apa ya Kang Cepot ini dari tadi kita nunggu loh. Ada lagi aduh ini. Ya di mana tuh nungguin bawa apa tuh ini Kang Cepot ini. Wah itu ini bawa apa, bawa pusaka kayaknya. Aduh ini Pandut ini saya tidak punya pusaka loh Pandut. Jadi begini loh ya, kita jabarin dulu segala sesuatunya gitu ya. Di Bima, nah ini nama Bima ini dalam pewayangan ini emang menjadi seorang sosok yang paling gagah ini, yang paling apa ya, tidak bisa dikalahkan gitu. Jago lah sakti mandraguna gitu ya. Nah ini adalah simbol gitu Pandut. Seorang manusia itu harus kuat gitu. Itu yang pertama, harus kuat apa? Harus kuat keimanannya, pola pikirnya itu harus kuat seperti Bima. Manusia itu seperti itu loh Kang apa Pak Endut itu. Jadi itu simbol pertama gitu ya. Ya terus yang keinginan, obsesi untuk menjadi insan kamil atau manusia sempurna gitu, itu kan menggebu dalam dirinya Bima itu yang harus diteladani dari apa ya, kisah wayang itu dari Bima itu. Waduh ini Kang Cepot ini mulai ini simbol-simbolnya ini. Ayo simbol apa lagi itu Kang Cepot, ayo dibongkar lagi lah. Apa ya, semakin banyak berarti kita termotivasi lah begitu loh Kang Cepot. Iya, aku ya lampuk dan motivasi wae juga ya bagus itu. Aduh nah iki temen iki baru kajian ini yo. Terus lanjut lagi loh Kang Cepot. Nanti saya sendiri ya tahu itu beberapa lah gitu. Ya itu loh, aduh
apa ya, sebenarnya itu dari diri kita sendiri loh Bandut, Kang Boger, Kang Bathara. Jadi setelah kita harus mempunyai kekuatan menjadi orang yang kuat gitu ya, dalam pikirannya, dalam hatinya punya keyakinan yang kuat gitu, seperti Bima, kita harus telaten, harus disiplin gitu. Jadi Bima itu ketika mencari seorang guru itu, waduh susahnya minta ampun. Jadi setelah ketemu guru disuruh ke hutan mencari kayu itu, dia dengan susah payahnya itu masuk ke hutan. Wah, ini ketemu raksasa. Nah, ini raksasa ini apa? Gitu. Ini simbol juga. Jadi raksasa itu disebutnya apa ya? Nafsu atau ego gitu. Nah, ego ini nafsu manusia yang dalam diri itu bertemu di hutan gelap gulita. Hutan itu ya seperti apa ya, seperti pikiran kita lah, jadi luas gitu kan, seperti hutan luas, berpikir kemana-mana lah pikiran kita itu. Nah, di sana punya keinginan jahat itu atau apa, seperti raksasa gitu, susah dikalahkan. Tapi Bima bisa mengalahkannya itu loh Bandut. Jadi manusia harus bisa apa ya, mengalahkan pikiran sendiri, pikiran liarnya begitu. Itu raksasa itu. Jadi ego atau nafsu atau apalah begitu, itu dalam pikiran, dalam hatinya itu yang harus diungkap gitu. Waduh, ini Kang Cepot. Lalu Kang Cepot, kalau setelah itu saya dengarkan Bima itu langsung menuju samudra itu. Nah, ini samudra ini maknanya apa gitu. Jadi kenapa harus di samudra? Kenapa nggak di gunung saja gitu? Kan apa ya, kan sama saja gitu di alam semesta ini. Aduh, ini bagus, pertanyaan bagus itu dari Kang Bathara. Samudra, nah samudra lautan itu diibaratkan tentang kehidupan. Banyak gelombangnya, banyak ujiannya, banyak godaannya, banyak apa. Itu kita harus berani masuk kecebur ke sana, mencari berlian, mencari hikmah, mencari bekal kehidupan, kesejatian itu, sehingga kita menemukan perjalanan. Nah, di lautan atau di samudra itu adalah samudra diri kita gitu. Jadi Bima itu menyelami dirinya sendiri untuk bertemu dengan Dewa Ruci. Dewa Ruci itu siapa? Ya, Dewa Ruci itu adalah diri kesejatiannya. Itu sejatinya dia Bima itu ya itu gitu, menemukan dirinya sendiri gitu. Itu intinya itu dari apa, harus kita menemukan Dewa Ruci itu, menemukan diri sendiri, masuk ke dalam samudra itu, masuk ke dalam diri kita. Samudra keluasan gitu, ini samudra, kita galaksi juga, kita ini miniatur semesta kan, diri kita ini di apa, tubuh kita ini sendiri, ini gambaran loh Kang Boger, Kang Bathara. Aduh, ini semakin dalam saja ini Kang Cepot ini, yaitu saya mulai ngeh ini perjalanan tentang apa Bima itu. Jadi Bima ini ya apa ya, mengajarkan kehidupan tentang kesejatian begitu ya, Kang Cepot. Iya, itu loh Kang Pandut bener itu. Jadi Bima itu bicara tentang kesaktian, jadi keluasan gitu, kehebatan manusia gitu, tentang kelebihan manusia sebagai pemimpin di alam dunia ini gitu, pemimpin bagi dirinya sendiri gitu. Itu Pandut. Wah, jadi banyak lagi sih sebenarnya tentang makna-makna Bima gitu, tapi intinya itu potensi itu atau semangatnya Bima ini di manusia Indonesia ini sudah hilang gitu. Itu yang masalahnya Pandut itu. Ya itu loh Kang Cepot, kita membahas ini kan untuk mengembalikan gitu, bagaimana generasi saat ini bisa mengenal pelajaran atau hikmah dari kisah-kisah masa lalu, apalagi yang ada dari wayang itu tujuan kita kan Kang Cepot ini. Aduh, bener juga ya Kang Cepot ini, harus diingatkan ini. Aduh, ya bener juga itu Kang Bathara. Saya sendiri ya apa ya, bicara generasi muda ini ya apa, kita harus
kembalilah mempunyai spirit Sumpah Pemuda itu, punya semangat jiwa gitu kan, Nusantara gitu. Jadi itu sih sebenarnya mengenai Bima gitu ya. Itu intinya saja gitu. Kita ini tidak bisa lama-lama gitu karena apa ya? Ya bagaimanapun ya apa? Kita ini terbatas gitu. Saya takut salah gitu menjelaskannya. Aduh ya jangan malas gitu loh Kang Cepot. Mau salah mau enggak itu ya kita belajar bersama loh di sini loh Kang Cepot. Kang Cepot, saya sebagai orang tua kan punya kegelisahan seperti itu ya dari realitas juga toh. Iya itu bener itu Pandut, realitas kita. Tapi kan ya apa ya, kita ini tidak bisa apa mengubah gitu kalau diri kita sendiri tidak berubah. Begitu loh Pandut. Aduh ya bener juga ya. Temen ya aku yang ngono ya. Jadi ya apa ya untuk generasi muda saat ini loh. Ya apa ya kembali mana lah mempunyai spirit seperti Bima gitu ya yang kuat gitu. Bagaimana mencari ilmu kesejatian atau ilmu pengetahuan atau apalah begitu. Ya kayak ngono sih nek aku pikir ya apa ya. Ya aja males-males lah gitu. Jadi generasi muda iki ya ngerti gitu. Jadi sejarahnya itu ya gimana gitu. Nah iku loh sing aku tak pengen apa ya tak titik beratkan itu gitu. Bagaimana generasi muda loh saat ini itu bisa apa ya? Bisa mencintai lah ajaran-ajaran leluhurnya itu loh Kang Cepot. Bener apa enggak loh Kang Bathara, ojo meneng wae loh kan iku. Iya. Ini Kang Bokir ini saya ini denger Kang Bokir. Jadi tentang anak muda itu ya ayo kita berpikir bersama lah begitu. Jadi begitu, ada lagi nggak itu Kang Cepot tentang pembahasan Bima itu? Ya aduh aku seneng nang Bima ini ya apa maneh loh iku loh Kang Cepot. Ya tidak ada sih. Jadi kalau saya sih intinya ya seperti yang tadi saya jelaskan itu saja itu loh Pandut. Jadi tentang Bima itu ya ayo kita gali lagi. Ini masih banyak simbol-simbol lainnya lagi itu. Tapi ya apa ya, kembali kita ini loh bisa apa enggak gitu. Berubah dari kita masing-masing itu dulu aja lah. Jadi saya tidak mau pinter ngomong gitu atau apa gitu, tapi tidak bisa melakukan. Itu kan sia-sia juga ya Pandut ini. Jadi ya cukup sekian dulu lah dari kita ya. Kita akan ketemu, ini kan membahas Bima. Nanti kita membahas apa lagi? Rama dan Sinta atau apa ya? Aduh lupa lagi. Atau Hanoman atau apa gitu. Kita bicara karakter lain lagi. Atau Pandawa ya. Pandawa 5 loh. Itu seru itu loh Pandut. Aduh ini bener ini. Pandawa 5 itu boleh itu. Kang Cepot coba kita bahas lah nanti. Ya sudah itu PR kamu saja. Saya dengar ya, saya pelajari dulu tentang Pandawa 5-nya lah ya. Terima kasih banget loh Kang Cepot. Jadi kita akan mengembalikan spirit lama leluhur kita loh ini loh Kang Cepot. Ini Pandut ini bener banget ini. Ya sudahlah, kalau begitu kita akhiri dulu. Cukup sekian dulu dari Wayang Kucris. Ketemu lagi di pembahasan lain lagi ya. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kang Cepot ini.